Halo sob. Nah, jadi saya putusin buat mandi di air milas sosopan ini. Ini adalah air panas alami yang ada di daerah Sipirok ya. Di daerah Sosopan tepatnya. Wih, belepotan. Nah, udah. Jadi kalau kalian bisa melihat ya di tubuh saya itu juga kelihatan sesekali asapnya masih terlihat. Ya walaupun saya percepat sih. Ya dikarenakan juga saya cuman bawa peralatan sederhana untuk mandi, hanya celana pontong, sorry sob. Kayak gitu bukan bermaksud untuk pamer ya. Dan saya juga cuma bawa sampo, itu pun yang dibeli. Dan karena peraturan dari tempat ini tadi untuk agar buih sampo ataupun sabun kita itu tidak masuk ke kolam ya, saya berusaha untuk menjaga, dan kalian juga harus menjaga kelestarian alam kalian. So enjoy dan nikmati terus perjalanan kita. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita santap sambal taruma, di sini ada si Rizka dan Ibu Boru Nasution. Nah, setelah tadi kita itu makan sambal taruma ya, dan tadi juga kita udah menikmatin pemandian air panas alami di Sosopan. Sekarang kita bakalan lanjut lagi untuk menerusin perjalanan kita menuju Kota Padang Sidimpuan. So enjoy aja, dan beberapa menit lagi kita bakal lanjut sob. So enjoy bang. Oke dah. So enjoy aja, dan dalam beberapa menit ini kita bakalan lanjutin perjalanan kita. So halo. So enjoy aja sob, dan nikmatin aja terus perjalanan kita di Kota Padang, di Tapanuli Selatan. Saat ini kita ada di Spirok. So enjoy lah ya. Kita nggak bakalan tahu bakal istirahat di mana lagi setelah ini, tapi enjoy lah dan nikmati alam ini. Dadah. Nah sob, saya udah lanjut jalan lagi. Sudah ada beberapa meter lah yang kita lalui. Jadi saya nyerah di tanjakan ini sob. Sepanjang jalan tadi dari istirahat sama Boru Nasution tadi, nanjak terus. Akhirnya buat tenaga terkuras. Sebenarnya sedikit lagi ya tanjakannya, hanya tinggal beberapa meter lagi lah tanjakannya. Tapi walaupun beberapa meter lagi, sangat terasa sob. Nanjak lagi tuh kan. Iya, nanjak lagi. Jadi dari tadi kita tuh cuma nembuin tanjakan, jadi nggak sempat untuk ngatur nafas ataupun ya restore, perbaiki pernapasan kita lagi. Wah, lelah. Tapi dari informasi yang saya dapat ya, katanya ini sebentar lagi sih tanjakannya, nggak bakalan jauh lagi. Nanti sampai di Hotel Torsibohi katanya udah mulai mendatar jalannya. Untuk tanjakan ini angkat tangan sob, sorry banget. Yuhu, pukul 11.16 dan sekarang saya sudah ada di daerah Torsibohi. Kalian bisa lihat itu adalah penginapan rumah makan Sambal Taruma Syariah, dan di sana ada Man Insan Cendekia. Ya Pak, ada Man Insan Cendekia yang ada di Tapanuli Selatan. Nah, saya baru ingat kalau bahasa Indonesia dari Taruma itu adalah panggung. Jadi di sini itu rumahnya dulu itu rumah panggung semua, rumah panggung. Dan orang-orang seperti cerita yang tadi ya, waktu masak keripik sambal itu di bawah Taruma, artinya di bawah panggung. Karena rumah-rumah orang di sini itu dulu adalah rumah panggung. Nah sekarang aja sih rumahnya udah gimana ya, udah beton semua, udah seperti kondisi yang kalian lihat sekarang lah. Nah tujuan kita berikutnya itu, kalau kita bisa masuk ya, kita bakalan pergi ke Tor Simago. Jauh sih. Kalau dari yang saya lihat itu nanjak terus. Wah, kuat nggak ya? Nggak tahu kuat atau nggak untuk
naik di torsi mago-magonya, tapi ya kita bakalan cari tahu aja dulu bagaimana cara untuk pergi ke torsi mago-magonya. Nah, keunikan salah satu dari City Rock ini adalah selain di sini itu terkenal dengan air panas, ada juga terkenal dengan kondisi ataupun hawa dingin ya, seperti di Bandung lah. Beda tipis dengan Bogor gitulah. Jadi City Rock ini Bogornya Tapanuli Selatan. Nah, di sini juga itu ada torsi mago-mago. Salah satu makanan khusus, kok khusus aja terus sih bahasanya, makanan khas dari City Rock ini sinyar-nyar. Tapi kita nggak pergi ke rumah makan sinyar-nyarnya, jauh, udah jauh. Karena juga saya solo ya, nggak sanggup lah untuk pergi ke sana solo, nggak ada yang support juga. Nah, selanjutnya itu kita bakalan pergi ke torsi mago-mago ya, kalau bisa. Nah, tadi yang saya bilang Man IC, nah ini dia tuh gerbang masuk Man IC Tapanuli Selatan, Man Insan Cendekia, kilometer 5 torsi mago-mago. So enjoy aja, kita bakalan lanjutin perjalanan lagi. Di sini ada kayak gapura, bacaannya Tuso Posiala Gundi. Saya nggak tahu di sana ada apa, tapi ya kita cari tahu aja dulu ya. Jadi ini katanya Tuso Posiala Gundi. Saya juga penasaran di sini ada apa jadi ya. Tapi ada gerbangnya, berarti boleh masuk kan? Nah, karena ada gerbangnya jadi ya saya pengen tahu dan pengen lihat aja Tuso Posiala Gundi ini sebenarnya apa gitu. Nah, tapi kelihatannya kosong sih. Kosong kok. Yuhu, permisi. Permisi. Wah, gak ada sih, kayak cuman salah deh kayaknya ya. Udah lah, gak ada apa-apa kok. Salah, saya salah. Salahnya itu ya, saya kira di sini ada apa-apa ya di Tuso Posiala Gundi. Sopo itu kayak ini, kayak saung. Sopo itu macam saung gitulah. Nah, Siala Gundi itu kalau saya nggak salah, Siala Gundi itu adalah tempat yang historical gitulah. Saya kurang tahu, jadi takut salah bicara nanti. Tidak, nggak apa-apa. Karena tadi kita masuk ke sana dan nggak jumpa apa-apa. Ya udah deh, kita lanjutin aja dulu, ya kan? Nah, teman-teman, kita udah kembali lagi di jalan raya. Di sini ada itu, kalian bisa lihat di sana ada kayak tugu gitu. Jadi kita masuk dong pastinya. Pasti ya masuk dan lihat itu sebenarnya ada apa. Boleh masuk sih kelihatannya ya. Boleh ya. Sayang ya, kelihatan tidak terawat. Kalau ini sih, wow, luas sob. Bantainya sampai terpeleset. Luas. Ini tempatnya luas. Kalau saya berpendapat ya, seandainya pemerintah setempat ataupun orang pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan itu memanfaatkan lahan ini, mengolah lahan ini menjadi public place, saya jamin bakalan banyak anak-anak ataupun komunitas Tapanuli Selatan yang bakalan maju. Lihat, pertama kalian harus lihat, ini adalah lapangan yang cukup luas. Bayangin, seandainya saja di sini ada komunitas, katakanlah anak-anak yang suka bermain skateboard, katakanlah anak-anak yang suka bermain sepatu roda, anak-anak yang suka beraktivitas olahraga, public space, ataupun di sini buat permainan seperti ya, semisal seperti di Jogja yang diputar-putar, matanya ditutup, kemudian jalan lurus. Bakalan satu jadi destinasi yang sangat keren lah untuk daerah Tapanuli Selatan, ya kan? Kalian bisa enjoy dan lihat ini semua. Tapi sayang ini nggak terawat. Malahan di sini kalian bisa lihat ada kayak ini yang dihancurin. Ya nggak tahu lah ya kenapa ini bisa dihancurin gitu.
kayaknya sih bekas apa. Saya sih kepikirannya gitu. Kalau ini diolah dengan bagus, wah, bakalan jadi suatu objek wisata. Ini tinggal dibersihin aja kan. Tinggal dibersihin dan dirapikan. Nah, di sana dibuat beberapa kalau bahasa di sini kita bilang sopo ataupun tempat bernaung gitulah ya. Nah, di sini kita baca aja dulu. Nah, ini dia mungkin yang rusak ya. Sayang kan? Salah satu objek yang potensial sih. Potensial, bagus dan sangat menarik. Tapi ya kurang terawat begini. Perhatian aja sih kalau dari saya. Seandainya ada aja anak muda. Ini kalau saya berpendapat ya. Oke, kita baca dulu. Taman Makam Pahlawan Simalgo Sipirok. Ya, even walaupun ini adalah Taman Makam Pahlawan, ya kalau di sini kalau memang kosong ya boleh-boleh sih saya rasa dimanfaatin ya, walaupun Taman Makam Pahlawan. Seandainya ini pendapat dari saya, pendapat dari orang awam yang tidak terlalu mengerti mengenai pemerintahan ataupun ya apalah itu bahasanya. Seandainya ada aja anak muda, tapi harus anak muda loh ya, anak muda di Tapanuli Selatan yang dipercaya untuk mengelola ini, disupport, dibersihin, diapain segala macam, didesain sedemikian rupa. Saya yakin bakal menjadi salah satu titik di mana orang-orang Tapanuli Selatan bakalan datang dan berkumpul. Nah, di sini ada ini, ada monumen perang gerilya wilayah Sipirok, Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Seipar Dolok-Holeh, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Utara, Haji Rajainal Siregar. Ini tahun berapa ya? 92 18 Agustus 1992. Ini dia monumennya dan tidak terlalu terawat. Kita naik aja dulu ya. Nah, ini didesain sedemikian rupa sih, bagus sih. Ini ada relief seperti ini. Ini ada kerbau, kalau kita di sini sebutnya padati, ya kan. Nah, di sini ada juga beberapa bentuk-bentuk ya kearifan lokal di sinilah. Nah, di sini ada tenun Sipirok ini. Ini adalah tenun Sipirok. Oh, di sini ada kabel ya. Ada masjid, ada gereja. Nah, ini gereja kan ya. Ini masjid. Memang benar sih di daerah Sipirok ini ada satu daerah yang masjid dan gereja itu hanya berjarak sekitar 5 meteran aja. Tapi kita nggak pergi ke sana, nggak tahu juga lokasi pastinya di mana. Karena di pinggir jalan. Oke. Ada juga ini gula aren ya. Permisi ya. Halo. Oke. Gini sih dia sih kondisinya. Di atas juga kalian bisa lihat ada, kita baca aja dulu ya. Kita baca monumen perang gerilya wilayah Sipirok, Kecamatan Sipirok dan Seipar Dolok-Holeh di Medan dalam rangka gagasan Rajainal Siregar Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Utara, Masipaturi Hutanabe. Ya, kalian ingat kan ya, waktu dulu kita pernah jalan-jalan, yang saya bilang itu Rajainal itu adalah salah satu saya itu kan tinggal di Jalan Rajainal Siregar. Rajainal Siregar itu gubernur dulu sini, punya program namanya itu Martabe Marsipature Hutanabe. Gitu dia sih. Oke, stop, kita lanjut. Di sana ada makam pahlawan, kita nggak bakalan pergi ke sana. Ada dua jenis, ada yang muslim sebelah kiri kita dan ada yang non muslim sebelah kanannya kita. Begini sih kondisi dari apanya. Ada relief-reliefnya gitu. Ada ya beginilah bentuk bentuk penggambaran perjuangan orang-orang di Tapanuli Selatan dulu, ataupun tepatnya di daerah Sipirok dan Seipar Dolok-Holeh. Nah, yang ini namanya lagi dijulang. Ini kan bapaknya, ini anaknya. Itu namanya di sini kita bilang itu anaknya lagi dijulang, ya kan? Ini di sini juga ada beberapa penggambaran pengangkatan mayit dan ada gitu. Gitu aja sih. Saya itu aja sih pesan dari saya untuk daerah ini ya. Seandainya saja ada perhatian dari pemerintah setempat untuk memperhatikan daerah ini, keren men. Walaupun ini makam, ya
harus tetap diolah gitulah. Karena sayang, lokasinya bagus. Oke lah, enjoy dan nikmatin aja terus perjalanan kita. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya yang bakal kita lampaui, kita jalani. So see you.